selamat malam buat kawan-kawan semua yang ada di Jakarta. Eh, saya memang pada saat ini posisi saya ada di Los Angeles. Dan saya berterima kasih kepada Pak Hadi Pranoto, kawan lama ini. Maksudnya kawan lama bukan perusahaan kawan lama ya, tapi teman lama yang sudah tidak ketemu, tidak berjumpa, dan sudah memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini untuk boleh kembali membagikan firman Tuhan. Ya, saya bersyukur kalau malam hari ini kita semua bisa berkumpul di tengah-tengah suasana yang masih belum kondusif, tetapi dengan cara Zooming ini kita masih bisa bertatap muka dan bisa sharing akan firman Tuhan. Nah, pada hari ini saya akan sharing firman Tuhan, akan menggunakan PowerPoint. Bagaimana ini bisa di-sharingkan saya punya materi kepada admin ya, mengikuti di dalam persekutuan doa beberapa kali dan ada penjelasan tentang jamahan Roh Kudus, dan di sana saya baru tahu bahwa saya mengalami baptisan Roh Kudus ketika saya bisa berbahasa lidah yang kita kenal dengan bahasa roh, dan kemudian dari situ saya punya kerinduan yang besar untuk mulai membaca Alkitab dan meninggalkan kehidupan kebiasaan buruk yang saya tentunya Bapak Ibu telah tahu dalam kehidupan sebagai pria yang seringkali dilakukan. Dan kemudian tanpa direkayasa, saya kemudian bisa meninggalkan semuanya itu dan mulai ada kerinduan yang besar untuk melayani Tuhan. Ya, dalam arti kata melayani Tuhan, ya saya mulai mengikuti hari ke hari dalam persekutuan doa, dan kemudian diberikan kesempatan untuk bersaksi, diberikan kesempatan untuk ikut di dalam praise and worship, dan kemudian diberikan kesempatan untuk mulai melayani. Pertama kali saya melayani Tuhan di dalam persekutuan doa untuk panti jompo di situ ya. Dan di situ kemudian saya bagaimana melihat tangan kuasa Tuhan yang menuntun langkah hidup saya, sehingga akhirnya tadi sudah disaksikan tahun 90 saya meninggalkan seluruh aktivitas saya di marketplace, dan dari situ saya mulai start mengembalakan ya dalam persekutuan doa yang start dari 17 orang dan sampai hari ini ya di bawah naungan Gereja Kemuliaan Sion. Puji Tuhan, materi saya sudah selesai, sudah siap ya. Terima kasih Pak Sofyan atas bantuannya. Dan Bapak Ibu, hari ini saya akan sharing sedikit dalam renungan firman Tuhan dengan judul mengalah bukan karena kalah. Ya, Pak Sofyan, nanti apa yang saya bisa langsung ini apa nanti dibantu oleh ini ya? Oleh Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, tentu kita mengerti bahwa sikap mengalah bukanlah satu sikap yang populer ya, atau seringkali kita kenal dengan istilah bahwa orang yang mengalah itu seringkali dijadikan sebagai orang yang invalid gitu ya, orang yang tidak punya kemampuan, tidak punya kesanggupan, orang yang punya strata lebih rendah, sehingga kalau suka mengalah itu seakan-akan kita hilang, kita punya harga diri begitu ya. Nah, sehingga sifat mengalah ini seringkali terbawa sampai ketika kita hidup sudah di dalam Tuhan. Ya, karena bahwa kalau kita mengalah, kita menjadi orang yang pasti dirugikan. Kita menjadi orang yang tadi saya katakan seperti orang yang tidak punya kekuatan. Padahal itu bukan satu pemahaman yang benar sebagaimana firman Tuhan. Dan karena itu seringkali ketika kita menjadi orang Kristen, budaya mengalah ini juga membuat kita akhirnya tidak mau kembali sebagaimana firman Tuhan ajarkan. Jadi kalau saya istilahkan budaya mengalah itu semakin hari semakin memudar, begitu ya. Nah, Bapak Ibu salam Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan sebagai ayat pembukaan untuk kita bisa mempelajari apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita sebagai anak Tuhan setelah kita menjadi orang Kristen. Bapak Ibu, sifat mengalah ini adalah salah satu sifat karakter ilahi yang perlu kita miliki, perlu kita praktekkan, ya, bukan karena kita mau, tetapi karena kita tahu ini adalah bagian dari kehidupan orang benar, bagian dari karakter orang yang sudah hidup di dalam Tuhan.
Rom 12 ayat 17 dan 20-21 mengatakan demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat yang ke-20 berkata, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi dikatakan dalam firman Tuhan ini, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu, saya berikan kata-kata huruf merah di setiap di dalam setiap ayat-ayat atau di dalam saya punya materi untuk sebagai satu bagian untuk kita perhatikan dengan baik. Ya, Bapak Ibu, kalau saya berharap kita tidak punya musuh begitu ya. Tetapi pemahaman musuh di sini adalah orang-orang yang tidak seia sekata. Orang-orang yang pernah menyakiti kita, orang-orang yang pernah melakukan sesuatu yang tidak membuat kita nyaman, begitu ya. Baik itu dalam pasangan hidup, baik itu dalam anggota keluarga besar, baik itu sebagai orang yang berbisnis, apapun kegiatan kita, termasuk di dalam pelayanan di dalam gereja Tuhan. Ya, Bapak Ibu salam Tuhan, firman Tuhan mengatakan dengan tegas bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kalau membalas kejahatan dengan kejahatan maksudnya apa? Ya, maksudnya kalau kita mau berikan kata sederhana, ya mengalah, gitu ya. Mengalah dalam suatu sikap yang bukan pasif, tetapi yang aktif. Sifat yang aktif itu apa? Dia dengan jelas mengatakan demikian. Jika seterumu lapar, jadi pemahaman di sini bukan kita yang kita yang menjadikan dia musuh, tetapi orang-orang yang menjauhi kita. Karena dia merasa yang tadi saya katakan dia adalah orang-orang yang tidak seiman, dia orang-orang yang ingin hidupnya di dalam seringkali ingin menonjol dan ingin sekali dia menguasai di dalam satu komunitas sebagai orang yang terhormat dan seterusnya, sehingga ketika ada masalah sedikit dia tidak bisa terima tentang kehadiran kita. Nah, firman Tuhan mengatakan tapi suatu saat mereka ada dalam kekurangan, suatu saat ketika mereka ada dalam satu masalah, kita harus melakukan satu tindakan yang nyata sebagai bagian, sebagai orang yang mau mengalah. Ya, dikatakan jika dia serumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, dikatakan kamu sedang menumpukan bara api di atas kepalanya. Seringkali ketika kita melihat ada orang-orang yang pernah menyakiti kita, pernah merendahkan kita, pernah membohongi kita, bahkan dia juga pernah memperguncingkan kita. Ya, kalau sekarang bahasa Indonesia suka memviralkan sesuatu yang belum tentu benar, ya, berita hoax tentang hal-hal yang tentang perilaku kita. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa ini bagian kejahatan yang seringkali dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan kita. Ya, lalu bagaimana respon kita? Kita harus mengalahkan sifat kejahatan mereka, bukan dengan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini merupakan salah satu sifat yang saya bahas pada malam hari ini, yaitu sifat mengalah. Ya, Bapak Ibu, di dalam slide berikutnya kita lihat bahwa Tuhan ingin untuk kita, ya, ini sifat-sifat yang dikategorikan sebagai sifat yang kejahatan. Ya, next-nya, di dalam Tuhan ingin agar kita meresponi setiap kejahatan yang kita alami itu, ya, tolong next slide-nya Pak, atau Ibu yang menanganinya, ya, untuk kita melakukan satu perbuatan yang baik, suatu perbuatan yang membuat orang-orang yang tadi melakukan hal-hal yang negatif, untuk bisa mereka melihat bahwa kita ini bisa melakukan semua perbuatan kebaikan kita itu bukan karena kitanya, tetapi karena kita belajar untuk mentaati perintah Tuhan, belajar untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di atas kehendak kita sendiri. Ya, dengan perkataan lain, tidak membalasnya. Ya, Bapak Ibu saudara Tuhan. Nah, saya akan berikan satu gambar atau ilustrasi yang Bapak Ibu mungkin sudah pernah menerimanya. Kumpulan korek api, ya, kemudian korek api itu sebagian terbakar, dan bagaimana kita bisa memutuskan untuk korek api satu korek ini bisa tidak terbakar.
Nah, ini ada satu statement mengatakan bahwa merendah bukan berarti rendah. Yang tadi saya katakan bahwa mengalah bukan berarti kalah, ya, tetapi agar yang lain tidak ikut binasa, mohon maaf. Yang lain tidak menjadi korban atas apa yang kita lakukan. Ya, kalau kita ikut-ikutan, malah akhirnya akan merusak seluruh komunitas atau sekelompok di mana kita berada. Kalau ikut-ikutan dengan sifat orang-orang yang punya sifat tidak baik, ya, bahkan kita tahu sikap mengalah untuk next dari seringkali kita tidak menjadi bahwa ketika kita tidak mau mengalah, sebenarnya kita kalah. Ya, kalahnya oleh apa? Oleh tipu muslihat iblis. Ya, seringkali kita punya satu sifat bahwa wah, saya harus tunjukkan kali ini bahwa saya lebih kuat dari dia, saya lebih benar dari dia, saya lebih bisa dari dia, dan seterusnya. Seakan-akan kita mau menonjolkan diri bahwa kini saatnya saya harus menunjukkan siapa saya. Bapak Ibu, nah saya senang dengan satu pemahaman bahwa ingat, ini kita berperang bukan dengan daging. Kita berperang bukan semata-mata dengan satu pribadi, manusia saja. Tetapi ada unsur roh jahat di sana. Jadi saya percaya kita sebagai anak Tuhan, kita sudah mengenal istilah bahwa musuh abadi kita itu adalah kuasa-kuasa gelap, atau dikenal dengan istilah iblis. Ya, iblis akan menunggangi dalam setiap kesulitan, setiap persoalan kalau kita tidak berjaga-jaga. Oleh karenanya kita harus tetap melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Lalu Bapak Ibu saudara Tuhan, kita mengerti bahwa sikap mengalah itu merupakan satu tanda kedewasaan rohani. Ya, Bapak Ibu, simpel saja. Kalau orang mengatakan bahwa saya sudah menjadi orang Kristen lama, saya sudah tahu firman Tuhan. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu firman, kalau kita sudah mengatakan orang Kristen lama, bagaimana kedewasaan rohani kita? Kedewasaan rohani bukan diukur oleh karena lamanya kita menjadi orang Kristen. Kedewasaan rohani bukan diukur dari seberapa banyak firman Tuhan yang kita tahu. Tetapi saya percaya, Bapak Ibu setuju dengan saya, kedewasaan rohani adalah bagi seberapa firman Tuhan yang kita sudah praktekkan, seberapa firman Tuhan yang kita taati, seberapa banyak firman Tuhan yang sudah kita lakukan, bukan untuk kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang Kristen mengatakan bahwa saya mau dipakai Tuhan, saya mau memuliakan Tuhan, tetapi saya tidak mau mengerjakan perintah firman Tuhan. Ya, di mana kita bisa memuliakan Tuhan? Nah, jadi Bapak Ibu, sikap mengalah juga merupakan kunci untuk membuka hikmat Allah yang tersembunyi. Dua poin ini nanti saya akan bahas dalam beberapa contoh di dalam Alkitab. Untuk next slide-nya, Bapak Ibu Tuhan pernah lihat gambar ini, ya gambar ini. Ada satu mobil yang menghindari dari satu binatang besar ini. Bapak Ibu tahu nama binatang ini ya. Ini binatang yang besar menghalangi satu jalan, lalu mobil ini dia menghindari dari rintangan dari binatang besar ini. Padahal dia bisa saja menabrak. Ya, dia menabrak kata atau dia mengklakson dengan maksud supaya ketika dia menabrak, tentu binatang itu akan tersingkirkan. Ya, tetapi kalau kita lihat gambar ini menunjukkan bahwa salah satu sifat mengalah, ya, walaupun kita dalam posisi benar, kadang-kala mengalah itu bukan berarti kalah, tetapi mengalah itu adalah sesuatu untuk kebaikannya. Tuhan mengajarkan kita untuk menaklukkan sifat keegoisan kita, sifat keakuan kita. Bapak Ibu, seringkali sifat egois itu muncul dengan salah satu sifat tidak mau mengalah. Itu adalah orang-orang yang punya sifat egois yang tinggi. Ya, Bapak Ibu, kita belajar malam hari ini. Kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa dari beberapa contoh, dan juga saya percaya kita akan juga mengalami pertolongan Tuhan dan pengalaman yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita ketika kita mau mempraktikkan yang namanya sifat mengalah. Mari kita masuk ke dalam firman Tuhan yang pernah kita ingat. Ini perintah dalam perjanjian baru, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di rumah, yang melihat ayat ini, mari kita baca sama-sama, ya, supaya saya percaya firman Tuhan ini ketika Bapak Ibu baca, dan Bapak Ibu dengar, karena firman Tuhan berkata, dari mana iman muncul? Dari pendengaran. Pendengaran tentang apa? Tentang firman Tuhan. Ya,
Mari kita baca sama-sama Matius 5 ayat 38-39. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya apa? Pipi kirimu. Wah, Bapak Ibu pasti bilang, ini Pak, saya sudah tahu Pak, saya sudah dengar Pak firman Tuhan ini. Lagi sekali ya Bapak Ibu, bukan masalah kita sudah pernah dengar. Sudahkah kita mau melakukannya? Ya, tentunya tidak mudah gitu ya. Bapak Ibu, ada kalanya memang sifat yang Tuhan ingin kita lakukan adalah kita menaklukkan keegoisan kita, menaklukkan dagingan kita. Dan salah satunya adalah sifat yang Tuhan inginkan. Jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan dikatakan Bapak, jika dia tampar pipi kiri kananmu, beri juga kepada pipi kirimu. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, saya akan ajak kita melihat satu kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang kalau sudah pernah baca ayat ini, atau Bapak Ibu yang belum pernah dengar kisah ini, kita akan belajar bagaimana sifat mengalah bukan karena kita kalah, tetapi sifat mengalah kita akan mendapatkan berkat Tuhan dan bahkan mendapatkan pertolongan Tuhan. Dikisahkan dalam satu Raja pasal 3, yang ayat 16-27, ada satu peristiwa merebut seorang anak. Ya, saya akan bacakan ayatnya, Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-26. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja. Jadi Bapak Ibu, ada dua ibu yang sedang bertarung, yang sedang berebut seorang anak. Katanya ada satu ibu yang punya anak, tiba-tiba malam hari anaknya itu diambil, begitu ya, dengan satu ibu yang bukan anak, yang punya anak itu. Lalu terjadilah pertengkaran ketika dua ibu ini berebut dengan satu orang anak. Lalu perempuan yang sedang bertarung untuk merebut anak, dia menghadap raja. Dia menghadap raja, kita tahu Raja Sulaiman. Dia adalah raja yang penuh dengan hikmat. Raja yang penuh dengan kebijaksanaan. Karena ketika dia menjadi raja, dia adalah anak atau putra dari Raja Daud. Ketika dia menjadi raja, Allah bertanya kepada dia, Sulaiman, apa yang kau inginkan dari aku? Dia tidak minta kekuatan. Maksudnya kekuatan untuk bisa mengalahkan setiap musuh-musuhnya ketika dia menjadi raja. Dia tidak meminta kekayaan supaya dia bisa menjadi orang yang lebih kaya. Dia tidak meminta istilahnya daerah yang lebih luas lagi. Tidak. Tetapi kita tahu Raja Sulaiman minta hikmat. Ya, untuk apa? Untuk dia bisa menyelesaikan selama dia menjadi raja, untuk menjadi raja yang bijaksana. Dan terbukti ketika kasus ini datang kepadanya, Raja Sulaiman dibingungkan dengan kata-kata ibu-ibu yang sedang bertarung ini. Ya, Bapak Ibu, kita mengerti kalau lihat ibu-ibu ini kalau lagi ada masalah, seringkali tentunya dia dengan segala macam cara, dia ingin supaya dimenangkan persoalannya. Nah, dalam posisi terjepit ini, Raja Sulaiman kemudian minta hikmat Tuhan. Dan Tuhan memberikan hikmat. Apa itu jalannya? Nah, ini dia. Lalu dikatakan di dalam, saya akan baca ulang, maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anak itu. Katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Karena waktu itu Raja Sulaiman berkata, oke ibu-ibu, kalau ibu-ibu ingin berebut anak yang satu tidak ada yang mau ngalah dan susah untuk menentukan siapa ibunya sebenarnya, lalu raja mengatakan, mari kita bagi dua saja. Nanti ada sebagian yang terima bagian kepala, nanti sebagian yang terima anggota di bagian kakinya. Begitu kurang lebih ya. Nah, ketika mendengar itu, ibu yang punya anak yang sesungguhnya, dia mengalah. Dia berkata, di dalam ayat ini. Tetapi yang itu berkata, supaya jangan untukku dan bukan untukmu, enggak lah. Ada seorang ibu dengan gagah yang mengatakan, ya setuju, bagi dua saja. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Kepada siapa? Kepada yang ibu yang pertama. Ia membelas, katakan, Tuanku raja,
berikan saja bayi yang hidup itu kepada lawan saya. Jadi dia mengalah. Tetapi ketika dia mengalah, justru di situ Tuhan campur tangan. Di situ Raja Sulaiman membelanya. Dia katakan, berikanlah kepadanya bayi yang hidup ini. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Dialah itulah ibunya. Bapak Ibu dalam Tuhan, ini kita belajar. Salah satu contoh dalam Alkitab. Mengalah itu bukan berarti kalah. Mengalah itu bukan berarti lemah. Tapi mengalah itu sesungguhnya kita memberkati orang lain, dan Tuhan akan memberkati kita dengan caranya. Ya, jadi kan perkataan oleh Bapak Ibu untuk nextnya, untuk next slide-nya, Bapak Ibu sebagai orang Kristen tentunya dalam prinsip mengalah ini kemudian jangan disalahartikan secara menyeluruh begitu ya. Ada bagian-bagian yang kita tidak harus mengalah. Ya, dalam hal apa? Dalam hal melawan dosa. Melawan dosa kita jangan sampai kalah. Melawan iblis kita jangan menyerah. Ya, jangan kita mengalah. Karena firman Tuhan berkata bahwa dalam Yakobus 4 yang ke-7 dikatakan tunduklah kepada Allah dan apa? Lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Bapak Ibu, jadi kita mesti belajar, lagi sekali saya ulangi Bapak Ibu, untuk mempraktekkan sifat mengalah ini, kita harus betul-betul belajar. Tidak ada satu pelajaran yang sempurna ketika kita sudah mengetahui apa yang Tuhan perintahkan untuk kemudian kita lakukan. Tetapi kita perlu belajar, dan orang Kristen yang senang belajar, orang Kristen yang senang mau diajar, orang Kristen yang mempunyai hati seorang murid, tentunya dia senang belajar. Tentunya belajar itu sesuatu hal yang tidak enak, ya Bapak Ibu sekalian Tuhan. Tadi sudah disebutkan kesaksian, ketika tahun 90 saya menyerah total untuk bersalah kepada Tuhan, untuk meninggalkan seluruh aktivitas saya di dalam dunia marketplace, untuk kemudian saya melayani Tuhan sepenuh waktu sebagai gembala, di mana jiwa-jiwa yang Tuhan sudah percayakan. Apa yang saya lakukan? Saya harus belajar untuk memperlengkapi diri saya. Saya masuk ke dalam sekolah Alkitab. Saya sudah melayani sejak tahun 80 sampai dengan tahun 90. Sudah berkali-kali berkhotbah dan sudah Tuhan percayakan juga melayani di beberapa kota demi kota, bahkan sampai ke luar negeri. Dan ketika saya mengambil keputusan untuk masuk di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saya memperlengkapi diri saya dalam sekolah Alkitab. Dan kita tahu ketika kita belajar kembali dalam usia yang tidak muda lagi, tidak mudah Bapak Ibu. Ya, kita harus menghafal, kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang esai, dan juga kita harus mempresentasikan di dalam setiap chapel, begitu Bapak Ibu ya. Nah, tentunya tidak mudah. Kita melawan keakuan kita melawan gangguan-gangguan ketika kita mau belajar. Ya, waktu tahun 90 saya sudah berkeluarga dan saya sudah punya anak, dan kembali saya harus belajar. Tetapi saya bersyukur, di situ saya belajar untuk menjadi orang yang taat sebagai seorang murid ketika saya ada dalam sekolah Alkitab, sampai saya selesaikan di dalam S2 saya di dalam master teologi, di dalam sebagai orang yang ada di dalam panggilan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, jadi sebagai orang Kristen, dalam Rum 6 ayat yang ketiga dan ke-6 berkata demikian, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi, manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita kembali memperhambakan dirinya lagi kepada dosa. Jadi Bapak Ibu dengar baik-baik, kita bisa mengalah kepada musuh kita dalam arti kata, jangan sampai kita dikalahkan oleh kejahatan. Tetapi untuk iblis, untuk dosa, kita jangan sekali-sekali mau mengalah. Ya, say no to sin, say no to holy, yang semua kuasa-kuasa yang tidak Tuhan inginkan. Unholy spirit, roh-roh yang seringkali menggoda kita, roh-roh yang membuat kita kembali tercemar. Ya, kita jangan sampai mau mengalah. Jadi Bapak Islam Tuhan, ini ayat yang indah untuk kita mengerti, karena ketika kita mengalah kepada iblis, kita mengalah kepada dosa, lama-lama kita akan kembali terikat yang namanya dengan perhambaan dosa.
Ya, Bapak Ibu saudara Tuhan, jadi kita masuk sekarang dalam penyebab. Apa sih penyebab munculnya sikap sulit untuk mengalah? Saya akan bagikan 3 hal. Bapak Ibu, tentunya lebih daripada 3 hal, tetapi untuk malam hari ini, saya batasi, karena waktu membatasi saya akan bagikan dengan 3 hal. Yang pertama, kenapa seringkali kita melihat orang sulit untuk mau mengalah? Ya, pertama, karena dia tidak punya kepedulian terhadap orang lain. Dia tidak punya sifat empati kepada orang lain. Ya, mari kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat yang ketiga, satu ayat yang sangat tegas mengatakan, di dalam akhir zaman ini sifat tidak mau mengalah semakin kental, dan dijelaskan dalam 2 Timotius 3 ayat yang ketiga. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Bapak Islam Tuhan, Bapak Ibu mengatakan, Bapak Ibu baca ayat 2 Timotius 3 ayat 3 ayat pertama dikatakan pada akhir zaman ini akan banyak yang namanya kesulitan. Kesulitan itu bukan berbicara kesulitan masalah ekonomi, bukan kesulitan masalah keamanan, bukan bicara masalah kesulitan secara daging, secara materi dalam arti kata. Tetapi firman Tuhan dengan mengatakan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 bicara soal karakter manusia. Bicara soal kehidupan anak-anak Tuhan yang tidak mau taat kepada firman Tuhan dan bisa masuk menjadi bilangan orang-orang yang tercemar. Dikatakan salah satu sifat yang kita baca pada malam hari ini sesuai dengan tema yang sedang kita bahas, yaitu sifat tidak mau mengalah, yaitu tidak mau mengasihi. Ya, dia tidak suka berdamai. Jadi Bapak Ibu ingat ya, kalau kita ada masalah dengan orang lain, kita ada masalah dengan teman pasangan hidup kita. Ketika kita merasa benar, ada saatnya kita perlu mengalah. Karena kita mau hidup damai. Suami terhadap istri, istri terhadap suami. Bahkan ketika orang tua kepada anak. Ya, saya banyak menemukan kasus-kasus dalam pengembalaan saya, ada banyak konflik yang berkepanjangan di rumah tangga. Konflik berkepanjangan dalam dunia bisnis, antara pemegang saham, antara sesama karyawan, ya di dalam satu komunitas di dalam marketplace. Saya melihat ada satu sifat karena tidak mau berdamai, ya tidak mau berdamai. Nah, yang sifat yang kedua, hal yang menjadi penyebab sulitnya untuk kita orang mau mengalah, yaitu selalu merasa lebih tahu kebenaran dan mengharapkan pihak lainnya mengikuti pandangan kita. Jadi suka memaksakan kehendak kita. Ya, 2 Korintus 8 ayat 1 berkata begini, tentang daging persembahan berhala, kita tahu, kita semua punya pengetahuan. Ya, saya garis bawahi, kita semua mempunyai pengetahuan. Kadang-kadang pengetahuan ini ada baiknya, tetapi pengetahuan kita membuat kita menjadi orang yang tidak mau mengalah. Pengetahuan yang demikian membuat menjadi orang sombong, tetapi kasih itu membangun. Bapak Ibu saudara Tuhan, dalam 1 Korintus 8 ayat 1 ini dengan jelas mengatakan bahwa sifat dasar dari pengetahuan itu sesungguhnya adalah sombong. Ya, diteruskan slide-nya Bapak Ibu untuk admin. Ya, sifat dasar pengetahuan itu adalah sombong, Bapak Ibu ya. Jadi kita suka melihat ya, kenapa orang bisa sombong? Orang bisa sombong karena salah satunya ya bisa karena dia banyak harta, bisa ya, orang bisa menjadi sombong. Orang menjadi sombong kenapa? Karena dia merasa terkenal, dia punya posisi kedudukan sebagai artis dan seterusnya. Dia bisa menjadi sombong karena penampilan dirinya ganteng, cantik, dan juga orang bisa sombong karena dia punya pengetahuan yang banyak, gelar yang banyak. Nah, jadi saya masuk dalam poinnya, pengetahuan. Orang yang punya pengetahuan bisa membuat kita menjadi orang yang sombong. Ya, yang ketiga, hal yang ketiga yang bisa membuat kita menjadi orang yang sulit mengalah, yaitu merasa diri berhak. Apa maksudnya? Ya, seringkali kita punya kecenderungan ketika kita merasa bahwa, wah, saya sebagai suami, istri harus yang mengalah, bukan saya. Karena kamu adalah penolong saya, kamu, istilahnya begitu ya, dalam satu rumah tangga. Karena merasa bahwa suami sebagai pemimpin, dia minta untuk istri dan anaknya selalu yang mengalah. Bukan dia memberikan contoh keteladanan untuk mengalah. Sebagai pemimpin di dalam satu perusahaan, dalam arti kata, hal yang seringkali kita dengar gitu ya.
The king cannot do wrong, katanya begitu ya. Jadi nggak pernah bisa disalahin begitu. Ya, the king cannot do wrong, maksudnya dia pemimpin itu selalu benar. Saya bicara bukan dalam arti kata konteks di dalam yang proporsional tentunya ya. Jadi Bapak Ibu salam Tuhan, sekali karena kita merasa bahwa kita adalah orang yang sepatutnya dihormati. Jadi orang lain harus mengikuti, menuntut orang lain untuk harus lebih, dia lebih banyak mengalah daripada kita. Nah, Paulus mengajarkan ke zaman Korintus dengan tegas bahwa hal yang penting di mana hak yang paling agung bukannya hak untuk memperoleh untuk kita, senantiasa untuk kita. Tapi kadang-kadang kita harus belajar untuk melepaskan kita punya hak. Itu disebut dengan penyangkalan diri. Sifat penyangkalan diri adalah salah satu sifat seorang murid yang Tuhan Yesus katakan, jika engkau mau mengikuti aku, engkau harus apa? Menyangkal dirimu. Engkau harus pikul salib setiap hari, lalu mengikut aku. Jadi sifat mengalah itu merupakan salah satu sifat untuk melepaskan hak. Melepaskan hak itu adalah bagian dari arti penyangkalan diri. Bapak Ibu, kita lihat beberapa ayat sebelum saya mau simpulkan. Ya, 1 Korintus 9 ayat 14-15, Rasul Paulus mengajarkan juga kepada sidang di Korintus. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun, ya, kalau kita teruskan ayatnya Bapak Ibu, tapi dia mengatakan, sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Jadi Paulus memberikan contoh, dia melepaskan haknya. Padahal dia punya hak untuk dia dihormati, dia punya hak mendapatkan bagian kehidupan dari pelayanan dia sebagai penginjil, sebagai orang yang melayani Tuhan, tetapi dia katakan dia tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Jadi Bapak Ibu, salah satu sifat mengalah itu, orang sangat tidak mau mengalah, kenapa? Karena dia merasa bahwa, loh saya punya hak untuk memperoleh, untuk selalu berada sebagai orang yang dihormati. Jadi tidak mau merasa bahwa kalau dia mengalah, dia merasa sifat kepemimpinannya akan menjadi berkurang. Ya, saya pernah ada satu kalimat dalam satu buku leadership mengatakan bahwa seorang pemimpin yang besar, ya pemimpin besar ini bukan bicara di marketplace saja, bukan bicara soal di kantor, tetapi pemimpin dalam arti kata semua aspek, sebagai pemimpin rohani, pemimpin rumah tangga, pemimpin yang sebenarnya dalam dunia marketplace, pemimpin yang besar adalah dia punya hati yang lapang. Jadi dia mau menerima kekurangannya dan mau belajar dari orang-orang di sampingnya. Ya, untuk next slide-nya, Bapak Ibu salam Tuhan, kita bisa melihat contoh, ini saya singkat saja. Bapak Ibu pernah baca bagaimana Abraham dengan Lot bertikai, ya. Abraham kita tahu Lot adalah keponakannya. Bagaimana satu hari Abraham dan Lot harus berpisah. Dan ketika dia berpisah, lalu dia ingin membagi lahan, begitu ya, pembagian lahan. Apa yang dilakukan oleh Abraham kepada Lot? Dia mempersilahkan Lot untuk memilih terlebih dahulu. Abraham mempersembahkan keponakannya untuk lebih dulu. Silakan kamu pilih, kamu maunya di daerah mana. Ya, kisah ini Bapak Ibu dalam Kejadian pasal 13. Bapak Ibu nanti bisa baca bagaimana Abraham dan Lot terjadi pertikaian. Akhirnya Abraham mempersilahkan Lot untuk pilih dulu. Ya, ketika kemudian Abraham mempersilahkan kepada Lot, dan kita tahu kemudian terjadi beberapa kali kejadian, sehingga akhirnya Abraham sampai kepada keputusan, oke, kalau begitu saya mengalah. Dan kita tahu kemudian bagaimana Abraham mengalah, dan Lot mengambil bahagiannya, yang secara duniawi mengatakan Lot ini nggak mau ada sisa bagiannya dia, sehingga akhirnya dia lakukan. Tapi apa yang kejadiannya? Next slide-nya Bu, atau yang admin. Dan kita tahu bagaimana kemudian Abraham kepada mengatakan, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Nah lihat, Abraham sebetulnya dia punya hak. Abraham bisa menuntut untuk Lot harus ikuti apa yang dia mau, karena dia sebagai pamannya. Tapi dia katakan, janganlah kiranya perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk kau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jadi jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Jadi bukan mengatakan, aku dulu, aku ke kanan, engkau ke kiri ya. Aku ke kiri, engkau ke kanan. Enggak. Tapi dia bilang gini, oke silakan. Jika engkau ke kiri,
aku ke kanan. Jika kau ke kanan, aku ke kiri. Abraham mengalah di dalam hal ketika dia mengalami pertikaian. Bapak Ibu sama Tuhan, kita tolong admin untuk menggantikan slide-nya. Kita melihat bagaimana dalam Kejadian pasal 13 ini, kita lihat kemudian apa yang terjadi sesudah Lot berpisah. Di dalam Kejadian 13 ayat 14 sampai dengan 17 dikatakan bagaimana kemudian Lot berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Ya, tolong next slide ya, Bu. Admin. Kemudian dikatakan, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat kau berdiri, ke timur dan barat, utara dan selatan. Tuhan berfirman kepada Abraham ketika dia mempraktekkan sifat mengalah. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu dan untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga seandainya seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jadi jalilah negeri ini, atau itu untuk menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Bapak Ibu, Abraham akhirnya diberkati Tuhan, lebih daripada sekedar pilihan Lot. Kuncinya adalah ketika Abraham mau mempraktekkan dan memberikan keterangan sifat mengalah. Saya mau akhiri dengan beberapa ayat sebagai ayat kunci. Filipi 2, ayat ketiga dan keempat. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, saya berikan kata-kata huruf-huruf bold di sana. Jangan mencari kepentingan sendiri dengan puji-pujian. Jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Ayat yang berikutnya, mari kita lihat dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Diulangi lagi, ya, dalam Injil Matius sudah kita baca, dalam kitab Rum sudah kita baca, satu ayat lagi. Jadi 2-3 ayat meneguhkan satu perkara dalam sifat mengalah. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Tidak mudah ya, sebagai orang yang mau mengalah untuk memberkati. Seringkali kita ingin membalas gitu, secara daging tentunya. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saya percaya, kalau saya tanya, untuk malam acara ini bersama dengan seluruh teman-teman yang sedang, atau partisipan yang sedang mengikuti dalam persekutuan kita malam hari ini, siapa yang mau diberkati? Saya percaya semua mengatakan, saya mau. Saya tidak ada yang mengatakan saya tidak mau. Semua mau. Pertanyaannya, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memperoleh berkat yang Tuhan janjikan? Malam hari kita belajar dari salah satu sifat, yaitu mengalah. Amsal 20 ayat yang ke-22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Tetapi nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Saya mau akhiri dengan satu statement untuk slide yang berikutnya. Sebagai slide yang terakhir, belajarlah mengalah. Sampai tak seorang pun bisa mengalahkanmu. Dan belajarlah untuk merendah. Sampai tak seorang pun yang bisa merendahkanmu. Ini satu penulis, satu Gobin Fasdev yang memberikan satu statement. Saya diberkati dengan kata-kata indah ini. Kalau orang yang mau rendah hati, orang yang rendah hati adalah orang yang tidak bisa dijatuhkan lagi. Orang yang mau mengalah adalah orang yang tidak bisa mengalahkan kita lagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada admin. Puji Tuhan, luar biasa Bapak. Firman-Nya sangat-sangat menguatkan kita pada akhir zaman ini. Sulit ya secara dunia itu untuk mengalah. Tapi firman Tuhan membuktikan ya bahwa orang-orang yang mengalah, seperti tadi ada tokoh Abraham, kemudian tokoh di dalam cerita raja-raja yang ibu yang mengalah, akhirnya bahkan Paulus pun ya tadi tidak mau mengambil segala keuntungan ya, luar biasa. Itu memberikan kekuatan buat kita hidup di akhir zaman yang sulit ini. Kalau kita mau mengalah, mempraktekkan firman Tuhan tadi banyak sekali yang mungkin Bapak Ibu juga sudah dengar dan catat, bahwa tangan Tuhan akan menolong bagi orang-orang yang mau mentaati firman-Nya, sekalipun itu sulit bagi daging ya,
tadi mematikan daging itu harus terus-menerus supaya kuasa Roh Kudus, supaya kuasa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya memberkati kita semua. Sekarang waktunya untuk question and answer. Siapa yang mau bertanya kepada Bapak Pendeta, kemudian atau mau tanya mengenai firman tadi, atau mungkin hal yang lain, kami persilahkan. Pak Adi mungkin. Bu Dia, saya ada pertanyaan Bu Dia. Silakan Bapak. Selamat malam, Shalom Bapak Pendeta Wayono. Shalom. Terima kasih atas khotbahnya Pak, luar biasa. Saya ada sedikit pertanyaan Pak Wayono. Ini topiknya kan sangat menarik ya. Yang mengalah bukan berarti kalah. Nah ini kalau kita coba terapkan di dalam dunia bisnis, Pak Wayono. Kadang-kadang kalau di dunia bisnis ini kan agak sedikit beda Pak ya. Artinya gini, memang kita tuh kadang-kadang tuh mau mengalah, tetapi kalau kita mengalah terus, kita tuh akan dilibas Pak dengan kita punya kompetitor gitu Pak. Nah ini kan karena kan ada juga yang istilahnya tuh kita boleh tulus, tapi kita juga harus cerdik. Itu kira-kira gimana Pak ya cara kita menyikapinya dia? Mohon petunjuknya Pak Wayono. Terima kasih. Ya, terima kasih. Di dalam dunia bisnis bukan berarti kita tidak bisa mempraktekkan firman Tuhan. Saya setuju sekali satu ayat yang tadi Bapak sudah kutip bahwa kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kalau tentunya dalam dunia bisnis ataupun sebetulnya di dalam contohnya ya bukan hanya dalam bisnis, kalau saya boleh berikan contoh, dalam bertanding juga sama kan kita harus menjadi pemenang begitu ya. Nah tetapi ketika kita sedang bertanding, soal sebut dengan tadi sebagai orang yang berbisnis, ada kompetitor di dalam dunia bisnis kita, ya kita harus bertanding secara aturannya yang benar. Ya, jadi orang bilang kita bertandinglah dengan strategi yang sesuai dengan firman Tuhan. Tentunya tidak dengan cara-cara yang kotor, cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya tadi Bapak mengatakan ada kompetitor, ya. Cuman ini secara general ya, Bapak tidak secara spesifik. Secara general, ya tentunya sebagai pemimpin atau sebagai orang yang dipercayakan untuk menjalankan suatu perusahaan, kalau kita bekerja, tentunya kita harus mengequip diri kita tentunya dengan ilmu dalam bisnis yang sedang ditangani. Kalau sebagai orang yang ada di marketing, ya tentunya dengan strategi marketing yang benar, dan kemudian mempelajari kompetitor dengan baik, sehingga ketika kita bertanding, tentunya saya percaya Tuhan juga akan tolong kita kalau kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi jangan mengalahkan kompetitor kita dengan cara-cara yang tidak baik, ya tentunya dengan sesuai dengan firman Tuhan. Maksudnya mengikuti cara-cara dunia gitu ya. Kalau dia begini, saya harus lebih lagi. Saya harus begini lagi. Ada kalanya kita harus mengalah karena kita memang diajarkan Tuhan. Tetapi juga ada saatnya kita harus menonjolkan di dalam kapasitas kita untuk kita harus belajar, sehingga ketika nanti kan istilah orang bilang market yang akan menilai ya kalau dalam dunia bisnis di dalam kita berkompetisi tentunya. Nah kurang lebih mungkin jawaban saya begitu Pak. Kira-kira bisa lengkap Pak, atau Bapak ada sesuatu yang ingin komentar lagi? Ya, terima kasih Pak Wayono. Intinya saya sudah bisa menangkap Pak. Menangkap Pak ya? Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, luar biasa ya. Kalau kita mempraktekkan Tuhan itu pembela kita. Amin. Terima kasih pertanyaannya Pak Sofyan. Sudah terjawab ya. Silakan siapa lagi yang mau bertanya kepada Bapak Pendeta Wayono? Dipersilakan. Itu ada di room chat, ada yang tanya itu Bu Rita. Bisa dibantu. Oke. Mengalah bukan berarti kalah. Bukan. Saya bacakan boleh? Boleh, silakan dibacakan Bu Yuli. Ya, Shalom Pak Wahyu. Ini ada yang tanya. Seorang pemimpin harus bijaksana, punya wibawa, bukan berarti harus gengsi dengan status sosial. Bagaimana jika seorang pemimpin yang kekeh dengan gengsinya, sehingga tidak dapat menempatkan status baik sebagai suami dan rumah tangga?
tidak dapat menempatkan status baik sebagai suami dalam rumah tangga. Apakah seorang istri harus selalu mengalah untuk menciptakan kedamaian dalam rumah tangga? Selanjutnya, bagaimana dengan perasaan istri yang harus terus mengalah sesuai dengan firman yang harus tunduk pada suami? Wah, ini kayaknya curhatan orang banyak, Pak. Ini kayaknya ada cuma satu ibu yang seperti ini nih, Pak. Iya. Cuman satu yang berani ngomong, yang lainnya kayaknya takut ngomong ini, Pak. Mewakili para ibu-ibu ini sepertinya. Iya, saya percaya Ibu Yuli dengan maksudnya yang mewakili dari kaum ibu tentunya yang hadir malam hari ini. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa sifat mengalah itu satu sifat yang kita praktekkan tidak mudah tentunya ya. Dan sebetulnya bukan sifat mengalah aja, banyak sifat-sifat yang lain ya. Jangan dendam, jangan iri, sifat-sifat kita tahu dalam salah satu sifat kasih ya, sepanjang sabar dan seterusnya. Nah, bagaimana sifat kita ketika kita punya pasangan suatu saat ya dalam kondisi seperti itu, sebut saja tadi istri kepada suami. Ya, memang ini satu problem yang menurut hemat saya tentunya tidak bisa diselesaikan dengan mengajar atau mendengarkan. Tetapi ini harus ada komunikasi, ya, harus ada komunikasi dan tentunya harus ada keseimbangan di dalam kerohanian. Jadi saya sebagai suami juga dari satu istri dengan 3 anak, ya saya juga banyak belajar. Ada kalanya kita suami tentunya kan tanda petik begitu ya, menjalankan sebagai peranannya sebagai seorang suami ya, mengayomi dan seterusnya. Tapi satu sisi juga kita harus meninggalkan keteladanan. Nah, seringkali pria ini lupa dalam satu sifat keteladanan yang kita harus tinggalkan. Nah, tentunya istri yang harus mengingatkan. Ya, jadi pertama kalau menurut saya nih para istri ya tentunya ini bukannya jawaban klasik, tapi memang begitulah. Ya, kalau memang suaminya dalam suatu saat kondisinya sedang tidak baik, ya memang harus ambil waktu yang baik untuk bicara kepada suami. Ya, jadi mungkin ketika dia lagi nonton televisi bersama-sama misalnya, atau ketika lagi makan malam, ya, ketika lagi suasana lagi enak, ya, ingat sesuatu lalu sampaikan dengan baik. Tentunya lagi sekali dengan waktu yang tepat, dengan kalimat yang penuh dengan kasih, menyampaikan hal-hal yang supaya suaminya ini yang notabene yang punya sifat tadi yang Ibu katakan mungkin ada yang tidak mau mengalah, dia diberikan semacam masukan yang positif. Yang kedua, tentunya ajak komunitas seperti ini nih, supaya dengar firman suami ini juga dari hamba Tuhan, dari teman-teman sharing. Jadi ada kalanya ya suami ini perlu juga dengar dari sejawatnya. Ya, dalam perkataan lain, dia bisa belajar dari para suami yang sudah hidup di dalam firman Tuhan, yang sudah mengalami jamahan Tuhan dan dia mau belajar. Ya, yang kedua seperti itu. Yang ketiga tidak kalah penting ada berdoa. Ya, saya percaya doa itu sangat berkuasa. Doa itu ya kita sudah tahu istilahnya, dia bisa menjangkau lebih daripada sekedar dalam dunia ini saja, tapi kepada juga berbicara kepada Tuhan. Nah, dalam pengataan lain, ibu-ibu yang kasih, yang teraniaya, yang pernah teraniaya begitu ya, atau sampai hari masih teraniaya dengan sikap dari suami yang tidak mau mengalah, ya terus jangan sampai patah semangat, jangan sampai dikalahkan dengan sifat-sifat yang tidak baik dari suami. Ya, berikan dia kesempatan untuk sampai satu hari dia mengerti. Satu hari dia pasti. Saya berikan contoh Ibu ya. Saya punya sifat dengan istri saya waktu dulu, sekarang sih puji Tuhan sudah Tuhan ubahkan dan saya banyak diajar Tuhan. Saya kalau tidur suka baca. Ya, itu kesempatan, salah satu cara saya untuk bisa mengambil waktu untuk saya baca, apa yang saya baca, saya bisa terima dengan baik. Ketika saya baca buku, baca koran, ya dulu ya, kan masih ada koran, kalau sekarang kan sudah mulai jarang baca, bisa melalui WhatsApp atau bisa baca melalui, maksud saya dengan nge-browsing dengan handphone dan seterusnya.
Jadi buku, koran saya suka taruh di samping ranjang saya. Setiap pagi istri saya bangun lebih dulu karena dia harus mempersiapkan untuk anak sekolah dan juga untuk persiapan juga untuk saya pergi kerja. Jadi dia suka benahin buku yang berantakan di samping saya, koran yang di samping saya. Nah, 1 kali, 2 kali mungkin buat dia nggak ada masalah. Tapi satu hari dia marah sama saya. Dia marah sama saya, buku kenapa berantakan, gini. Ya, saya tidur bukan sama suami, saya menikah tiap hari ngurusinnya bacaan buku-buku saya yang berantakan di samping ranjang. Sampai satu hari, ya saya nggak mau ngalah dong, walaupun saya salah ya. Saya bilang sama istri saya, nggak usah diberesin. Nanti saya beresin sendiri, kan selesai. Tapi istri saya punya sifat, yang karena istri saya punya background accounting begitu ya. Accounting kan itu biasa tertata rapi gitu ya. Sampai baju pun di lemari saya itu disusun oleh istri saya seperti di mall-mall itu, tertata rapi gitu. Rak buku saya, kalau dia masukin, kalau saya kan susunnya per topik, ya, misal ini akhir zaman, ini pertobatan, ini rumah tangga gitu. Dan dia nggak ngerti. Tapi dia ambil buku-buku saya, dia masukin ke rak buku sesuai dengan tingginya buku. Ya. Nah, ini cocok di sini nih, dia masukin di jelek gitu ya. Dia susun gitu. Buat dia rapi. Tapi buat saya nggak rapi. Kenapa? Karena buku-buku saya yang baca itu per topik. Dan saya harus kembalikan lagi kepada posisi di mana tema-tema itu. Jadi seringkali kita konflik masalah ini. Dan saya tidak mau mengalah waktu itu. Tapi suatu saat Tuhan ajar saya. Akhirnya saya bilang istri saya, kalau kamu bangun lebih awal, kalau saya belum bangun, tolong buku saya rapikan saja di bawah. Jangan kembalikan ke rak buku, biar nanti saya yang rapikan. Atau kedua, ketika saya tertidur karena sedang membaca, saya taruh berantakan di bawah. Ketika saya bangun pagi hari, tanda petik dini hari lah, sebut jam 2, jam 3, ketika saya pergi ke toilet. Selesai ke toilet, saya rapikan buku-buku itu, dan saya letakkan di tempatnya. Nah, satu sisi, istri saya berikan kesempatan kepada saya untuk saya untuk berubah, dan saya sebagai suami, karena saya mau hidup damai, yang tadi saya bilang dalam Alkitab, saya tidak mau berselisihan. Ya, saya harus menyangkal diri saya ketika bangun pagi-pagi untuk ke toilet, bukan langsung tidur, tapi saya ambil waktu untuk saya rapikan, saya kembalikan ke tempat rak buku di mana saya ambil buku itu. Begitu Bu, kurang lebih. Jadi ibu-ibu coba berikan kesempatan terus, yang tadi jangan sampai patah semangat, tetapi juga upayakan komunikasi, bangun komunikasi. Lalu bisa ajak juga ke persekutuan, tentunya persekutuan lebih akrab ya ketimbang ke gereja yang dengan jumlah besar, yang hanya one way kadang-kala. Tapi dengan diskusi seperti ini sangat membantu. Ini saya lihat dengan persekutuan seperti ini sangat banyak membantu kepada orang-orang yang mendengar firman Tuhan, tapi kurang bisa mencerna dalam kehidupan, mempraktikkan kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa yang terakhir, ya the last but not the least, yang terakhir bukan berarti yang kecil. Ya harus bawa dalam doa. Bawa terus dalam doa. Bawa terus dalam doa. Saya percaya doa mengalahkan segalanya. Kira-kira begitu Bu jawaban saya untuk ibu-ibu yang sampai hari ini mungkin teraniaya karena sikap suami yang kurang bijaksana. Ya, itu Bu. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Tadi kan dari ibu-ibu yang teraniaya. Sekarang saya mau Bu, dengar nama dari saya Wahyono, Bapak teraniaya. Oh ya Pak Wahyono, maaf Pak. Saya Pak Wahyono dengarnya. Iya, sekarang mungkin yang dari bapak-bapak yang teraniaya Pak. Kalau tadi kan ibu-ibu yang teraniaya. Sekarang mungkin ada bapak-bapak yang teraniaya Pak. Kasih kesempatan juga ini. Iya. Mari ini. Pak Maksudnya John, mungkin gimana? Pak John. Enggak, mungkin ada bapak-bapak yang mau tanya, yang istrinya menganiaya Pak. Kalau tadi kan ibu-ibu yang merasa teraniaya. Sekarang mungkin ada bapak-bapak yang merasa teraniaya gitu Pak. Biar imbang Pak. Iya, silakan. Puji Tuhan saya nggak teraniaya Bu Yuli. Tapi menganiaya kali Pak John. Nah iya. Jangan Mbak Dia. Ya, kalau nggak teraniaya itu biasanya menganiaya Bu.
Ya memang kalau bicara mengenai rumah tangga ini mungkin waktunya tambah 2 jam lagi nih kelihatannya. Karena nggak habis-habis ini. Karena satu dari pandangan dari satu sisi dan sisi yang lain gitu ya. Terima kasih ini Pak Wahyono sudah memberkati kita. Nah, mungkin ada yang biasanya perempuan, wanita itu bicara mengenai rumah tangga, tapi laki-laki ini biasa bicara dari sisi bisnis yang tadi yang disampaikan Pak Sofyan itu, bahwa memang di dalam pelayanan dan bisnis ini memang satu yang agak sulit untuk bisa bersama-sama, dan kita sangat bersyukur kalau bisa bisnis dan pelayanan itu bisa seiring bersama berjalan. Karena sering terjadi yang namanya bisnis, ada yang namanya ditipu orang, dibohongin orang, dan sering terjadi gitu. Dan bagaimana memang sikap kita untuk ngalah, dan memang sudah sering terjadi kita ngalah ya artinya hilang apa yang menjadi hak kita itu. Dan nilainya bukan sedikit, tapi tetap terus kita gumulkan. Dan ini memang menjadi satu polemik, maksudnya apakah kita tetap harus konsisten terus, mengalah terus, sampai akhirnya ya dikalahkan, atau bagaimana Pak Wahyono? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Hadi. Saya jawab, karena pertanyaan general, saya jawab general ya. Kalau spesifik, saya akan jawab spesifik juga, maksudnya langsung kepada case-nya. Yang tadi saya katakan Pak, contohnya yang paling sederhana, kita memberikan pinjaman, ya. Mungkin maksud Bapak begitu ya. Karena sebagai orang yang berbisnis retail, tentunya kita kan memberikan, istilahnya tanda petik, pinjaman. Yang saya sebut istilah pinjaman, untuk menagih sebulan, 2 bulan, begitu ya. Lalu ketika suatu hari untuk diminta tagihannya, itu kan bisa yang namanya suka mengulur dan mengulur, begitu ya. Bagaimana kita mengantisipasinya? Nah, lagi sekali, Pak Hadi dan Bapak-Bapak yang ada juga dalam dunia marketplace tentunya sangat setuju. Memang kita tidak bisa hindari yang namanya dari para retail yang nakal, yang memang dia punya sifat itu tidak baik, begitu ya. Dan bagaimana menghadapinya? Nah, saya punya pemahaman lagi sekali kepada firman Tuhan. Kalau kita sudah berbuat sesuai dengan kita punya policy, sesuai dengan kita punya bagian kita yang kita yakini inilah yang terbaik di dalam kita berbisnis. Tetapi menghadapi orang-orang yang nakal, orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita, dan kita sudah berusaha untuk bersikap damai, ya, misalnya dengan menambah waktu untuk penagihan dan seterusnya. Tetapi dia tidak mau bayar juga. Kalau menurut saya itu bagian untuk kita mengenal memang orang ini tidak punya itikat baik. Pertama, saya percaya bahwa Bapak-Bapak juga setuju yang berbisnis, ya mulai hari itu kalau dia ingin berbisnis dengan kita, tidak lagi dengan sikap untuk dengan tenggang waktu, tapi harus cash on delivery. Ya. Yang kedua, bagaimana dengan tagihan-tagihan kita? Ya tetap kita meminta hak kita kepadanya, tentunya lagi sekali dengan sikap untuk kita mau berdamai. Bukan untuk dengan cara kekerasan atau dengan otoriternya kita, karena kita merasa bahwa kita benar, kemudian kita cari dengan cara yang tadi saya katakan, yang saya cara orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Dan kalau toh sampai itu loss, sampai itu hilang, saya percaya Tuhan akan berikan yang lebih besar daripada itu. Ya, saya katakan banyak, bukannya lebih dari 50% lah. Ya, banyak mengenai beberapa orang-orang yang dalam kondisi pandemik begini, kan banyak juga orang-orang yang tidak bisa mengembalikan pembayaran, begitu ya, sebagaimana waktunya. Tetapi saya lihat bagaimana Tuhan campur tangan. Nah, kebetulan saya di Amerika ini kebetulan saya katakan, dalam bahasa kebetulan bukan karena nggak percaya sama Tuhan, tapi saat ini saya ada di sini, dan 1-2 hari ini saya ketemu dengan teman-teman yang berbisnis. Dan tentunya Bapak-Bapak juga tahu kondisi saat ini sangat tidak baik buat para bisnis. Saya kemarin ketemu ada satu pengusaha yang berbisnis makanan, restoran. Dia ada 7 outlet di Amerika. Ya, di Los Angeles sampai kepada Las Vegas.
Ya, dia ada beberapa buka restoran-restoran ini. Restoran ini cukup terkenal lah, tanda petik ya, makanan yang ada di Indonesia juga, tapi bukan makanan Indonesia. Lalu ketika dia buka, dengan kondisi pandemik ini, tiba-tiba kita tahu ini drop. Banyak sekali. Nah, lalu bagaimana menghadapi dengan kondisi seperti ini, dengan tuntutan dari para karyawan dan sebagainya. Nah, tapi dia berusaha untuk semaksimal mungkin untuk melakukan bagiannya dia. Ya, dan bagaimana dengan kerjasama dengan orang-orang yang dengan dia? Tentunya ada bagian-bagian yang dia juga harus lakukan di tengah-tengah dunia seperti ini. Lalu entah bagaimana tiba-tiba pemerintah mereka memberikan stimulus, memberikan bantuan di samping pengurangan pajak, lalu juga dia mendapat $1 million, 500.000 tahap pertama dan 500.000 tahap yang kedua. Dia bilang, wah, thanks God banget. Ketika di saat dia tidak berdaya, Tuhan pakai melalui pemerintah Amerika untuk dia menikmati bantuan. Bantuan itu 0. Pertama dikatakan bantuan diberikan untuk dia kembalikan dalam waktu bebas. Tetapi dengan pemerintah yang baru nih, Joe Biden, dikatakan pembantuan yang sudah diberikan, selama itu diberikan reporting dengan benar, ya Bapak-Bapak tahu di Amerika ini kan nggak ada yang bisa tersembunyi di dalam soal berbisnis, pajak dan seterusnya. Dia harus reporting dan dia harus berikan pertanggungjawaban, dan kalau itu memang terpenuhi, 1 juta US dollar itu diberikan dengan bebas, dikembalikan, diberikan dengan cuma-cuma. Jadi ketemu saya waktu kemarin, dia bilang, Pak, waduh saya bersyukur, semestinya saya mengalami tekanan yang begitu besar, saya harus bangkrut dan saya harus dan seterusnya. Tapi dengan cara ini dia bisa mempertahankannya. Jadi dia bilang, ya inilah cara Tuhan menolong dia ketika saat-saat dia tidak berdaya. Dan secara daging dia bilang, ya dia bisa saja melakukan tadi ya, dengan cara tidak mau mengalah, dia bisa pakai dengan suppliernya, dengan vendor-vendornya, dia bisa saja tidak melakukan yang bagian tanggung jawab dia. Tapi dia bertanggung jawab, dia mengerjakan itu semua, dan akhirnya Tuhan tolong melalui stimulus yang dari pemerintah Amerika lakukan. Ini salah satu contoh yang hangat, yang kebetulan saya baru dapat kabar dari kemarin saya ketemu dengan anak Tuhan ini. Nah, saya juga ada pengalaman dengan jemaat di mana dia punya kongsian begitu ya, punya rekanan bisnis. Satu hari teman rekan bisnisnya nakal. Arti kata nakal, ada satu peribahasa mengatakan bahwa kalau uang kecil damai, tapi uang besar udah bisa jadi masalah, jadi bisa menjadi keributan begitu. Nah, betul. Ketika perusahaan sudah maju, nah yang kongsilangnya ini atau pemegang saham dia ini tiba-tiba memisahkan diri. Dan memisahkan dirinya bukan dengan cara baik, tapi juga merebut pelanggan-pelanggan yang memang dia kuasai. Lalu bagaimana dengan dia? Dia bisa nuntut toh. Bisa nuntut dalam arti kata haknya, bagian haknya dia. Nggak bisa begitu dong. Kan kita mau pisah dengan baik-baik. Tetapi namanya orang yang dengan cara yang tadi saya katakan tadi duniawi. Dia dengan cara dia. Akhirnya dia tinggal 30% dan 70% semua diambil oleh rekannya ini. Nah, bagaimana Tuhan membelanya dia? Dan puji Tuhan, ketika suatu hari dia bilang sama saya, Pak, ketika waktu itu saya ingin balas nih, bagaimana saya bisa, atau saya bisa membuat berita kepada orang-orang yang selama ini berhubungan dengan dia, tiba-tiba sekarang sudah beralih ke sana. Tetapi Tuhan bela dia dengan cara di mana akhirnya dia bilang begini sama saya, Pak, apa yang saya lakukan? Saya tingkatkan pelayanan saya. Saya tingkatkan hubungan relationship saya dengan orang yang tersisa dan orang-orang yang waktu itu meninggalkan saya. Rupanya satu persatu itu sekarang balik ke dia. Karena mereka mengatakan bahwa enakan berhubungan dengan Bapak daripada dengan rekanan Bapak itu. Nah, sekarang dia bisa melihat kembali
bagaimana Tuhan pulihkan dia. Dia mengalami waktu itu sempat mengalami penurunan omset selama 1,5 tahun. Sampai dia mengatakan, aduh Pak, kalau saya ikutin saya punya sifat saya, mungkin saya bisa labrak, istilahnya gitu lah ya, bisa terjadi zona yang nggak damai. Tapi dia belajar untuk tunduk, merendahkan diri, menyangkal diri, dan berserah sama Tuhan. Dan puji Tuhan sekarang memasuki tahun yang kedua, dia mengatakan, Pak, saya bersyukur sekarang Tuhan bela saya. Saya sekarang punya outlet yang semakin bertambah dan semakin bertambah. Jadi saya percaya ketika kita mengalah, di bagian-bagian memang kita sudah lakukan bagian kita, Tuhan tidak akan tinggal diam. Ya, saatnya kita mengintrospeksi diri. Kalau memang itu merupakan bagian kesalahan kita, kekurangan lah, saya sebut-sebutnya, kekurangan di dalam kita berbisnis, ya itu harus saatnya kita harus belajar. Saya kira gitu Pak Hadi, yang saya bisa berikan. Mantap Pak, jawaban. mantap. Terima kasih banyak ini. Sama-sama Pak Hadi. Bagaimana host? Masih lanjut atau bagaimana ya host? Ini luar biasa ini. Semakin memanas ini. Waktunya Pak Wahyono juga ngopi ini. Jam 8. Ya di sini suasananya lagi bagus Pak Hadi. Kalau Pak Hadi mau jalan-jalan, saya rasa ini masih bagus. Sekarang masuk kepada season spring ke summer. Oh, jadi suhunya enak ini. 12 sampai 18 derajat di sini. Gimana ini PT Keset semua mau rombongan ke LA? Ya. Silakan. Boleh Pak Adi, nanti Pak Adi yang mengundang Pak Adi. Ya. Iya. Sekaligus tiketnya. Mari lanjut gimana? Ya, gimana? Sebenarnya sangat asik ya, ini sangat-sangat memberkati, banyak hal yang kita bisa dapatkan, cara-cara Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu membela kita, sekalipun kelihatannya kita ngalah, tapi Tuhan yang memberikan kemenangan buat kita. Kalau kita teruskan rasanya masih banyak ya Pak Adi, gimana? Satu lagi, Bu Ayu tadi sedang itu, bukan speaker mau ngomong ini, mari Bu, apa silakan. Yang enggak Pak Hadi, saya tunggu undangannya Pak Hadi kok. Kita tunggu ya Bu Ayu.